Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di price action Bitcoin, apa yang menyebabkan kemudian kita mendapatkan semacam rebound yang lumayan signifikan sehingga sekarang kita berada kurang lebih di area 43.000 lagi hampir, dan juga ada beberapa berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,62 triliun dolar atau naik sekitar 4,43%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 8,81% menuju 76,07 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, menurut saya yang kemudian membuat market kripto dalam 24 jam terakhir kembali sentimennya menuju ke arah yang positif adalah berbagai hal yang bakal kita bahas sebentar lagi. Yang pertama adalah salah satu aplikan spot Bitcoin ETF, Bitwise, itu sudah nge-launching ETF marketing campaign dengan salah satu komersial di sini. Artinya mereka udah menyiapkan iklan untuk spot Bitcoin ETF. Dan kalian bisa mendengar sendiri ya bagaimana lah cara mereka melakukan marketing. Ini kita lihat sebentar. So, iklannya sangat simple, kemudian sangat singkat dan jelas. Apa yang menarik pada saat ini? Jawabannya Bitcoin. Dan pada ujung iklannya disampaikan look for Bitwise. Jadi kalau mau beli Bitcoin itu carinya di Bitwise. Teman-teman, kenapa ini akan menjadi salah satu hal yang kemudian sangat positif untuk dunia cryptocurrency, terutama mungkin untuk di Bitcoin? Karena yang mengiklankan ini adalah institusi-institusi besar yang nantinya akan juga melakukan pengiklanan. Siapa saja aplikan dari spot Bitcoin ETF? Salah satunya adalah Bitwise, tapi sisanya teman-teman, BlackRock, Vanguard, Fidelity, itu semuanya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Sehingga ketika mereka ini berlomba-lomba untuk mencari customer membeli Bitcoin, dampaknya apa? Demand tentunya akan semakin tinggi. Karena kita dapat iklan gratis dari para institusi besar ini, teman-teman. Dan perlu kalian ingat gitu ya, bahwa BlackRock dan Vanguard itu menguasai semuanya. Kalau kita mau katakan secara kasarnya ya, semuanya mereka kuasai. Bahkan lebih dari 50% perusahaan S&P di S&P 500 itu di dalamnya ada BlackRock dan juga Vanguard. Saya nggak tahu persisnya di angka berapa, tapi yang pasti di atas 50%. Bahkan di sini ada datanya teman-teman. Vanguard and BlackRock are the top 2 owners of Time Warner, Comcast, Disney, and News Corp. 4 of the 6 media companies that control more than 90% of US media landscape. Jadi teman-teman, semua yang memberitakan di Amerika Serikat itu adalah punyanya Vanguard dan juga BlackRock. Mereka punya saham 18% di Fox, ada 16% di CBS, 13% di Comcast, ada 12% di CNN, ada 12% di Disney. Berarti, semua yang kalian tonton teman-teman, Fox News, CBS, Comcast, kemudian ada NBC, MSNBC, CNBC, Sky Media Group, CNN, Disney, semuanya punya mereka. Jadi teman-teman, inilah kenapa alasan mereka itu bisa mengontrol naratif. Inilah kenapa mereka bisa mengontrol apa yang mereka mau kita pikirkan. Ya karena semuanya punya mereka gitu. Kita kan cari berita dari media seperti CNN, CNBC, dan seterusnya. Sedangkan, ya itu semuanya punya mereka. Mereka mau publish soal apa, ya itu urusan bisa mereka atur gitu loh. Dan bisa kalian bayangkan, ketika nanti spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve, dan mereka pengen mencari customer atau nasabah untuk membeli spot Bitcoin ETF-nya,
apa yang akan mereka lakukan? Tentunya mereka akan membuat naratif seakan-akan Bitcoin akan menjadi salah satu aset yang tentunya menjadi aset yang wajib dimiliki, dan itu hanya akan berdampak baik untuk kita-kita yang sudah invest dari sekarang. Teman-teman, sampai kapanpun, sekali lagi, Bitcoin itu supply-nya tidak akan bisa diubah, fix 21 juta. Sedangkan institusi besar di sini yang mau buka spot Bitcoin ETF, itu aset under management-nya, kalau ditotalkan teman-teman, itu puluhan triliun dolar. Puluhan triliun dolar. Bukan rupiah ya, puluhan triliun dolar. Yang kalau kita bandingkan teman-teman dengan market cap secara total cryptocurrency, sekarang saja baru 1, sekian triliun dolar. Itu adalah semua cryptocurrency yang ada. Bisa kalian bayangkan teman-teman. Kalau misalnya sebagian nasabah mereka melakukan alokasi portofolio mereka ke cryptocurrency khususnya di Bitcoin, seberapa besar dampak yang akan dibawa nantinya. Itulah kenapa banyak sekali orang yang excited banget gitu ketika spot Bitcoin ETF bakalan di-approve, karena pengaruhnya akan sangat besar. Ya walaupun mungkin tidak langsung ketika Bitcoin spot ETF di-approve kita akan meroket tiba-tiba ke 500 ribu dolar, 1 juta dolar. Tidak seperti itu teman-teman, tapi kita mendapatkan ada demand yang terus-menerus, konstan gitu teman-teman. Ketika misalnya sudah banyak orang yang merasa bahwa oke, setiap bulan gaji saya mungkin akan sekian saya masukkan ke Bitcoin. Itu kalau misalnya banyak melakukan hal tersebut melalui BlackRock, Vanguard, ataupun mereka melakukan sendiri, tentunya kita akan melihat demand yang konstan terus-menerus ada untuk Bitcoin, sedangkan supply-nya itu tidak bisa ditambah. Sehingga itu akan menjadikan Bitcoin secara terus-menerus harusnya value-nya akan terus naik gitu loh. Dan kita sekarang masih berada di tahap yang sangat awal. Kita belum melihat ada mass adoption yang benar-benar besar banget. Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak terlalu mengenal yang namanya Bitcoin. Kalaupun tahu, itu hanya sekedar tahu saja, artinya tidak pernah mempelajari apa itu Bitcoin, tidak mengerti kenapa orang invest di Bitcoin. Masuk pun kadang-kadang hanya karena melihat teman-temannya itu profit. Dan saya rasa itu adalah pertanda yang sangat baik, karena berarti kita masih berada di fase yang sangat awal. Itu ya teman-teman. So, berikutnya juga tetap berkaitan dengan spot Bitcoin ETF. Setelah ada iklan tadi, gitu kan. Kali ini kita juga melihat ada salah satu aplikan juga bernama ARK Invest yang diketuai oleh Cathie Wood kembali file and update Bitcoin ETF application for the third time. Jadi untuk ketiga kalinya mereka melakukan revisi teman-teman. Tentunya ini untuk menyesuaikan dengan kemauan SEC, kira-kira misinya di sebelah mana, direvisi lagi, revisi lagi. Dan ini sudah ketiga kalinya, teman-teman. Sehingga kita tahu bahwa progres itu terus-menerus terjadi. Dan cepat atau lambat harusnya spot Bitcoin ETF bakalan di-approve. Jadi, inilah kenapa kita kemudian melihat sentimen market kembali cenderung positif. Oke, dan kita melihat Bitcoin mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Yang bakalan kita bahas sekarang di chart. Nah, teman-teman, apa yang sedang terjadi di Bitcoin dalam 24 jam terakhir adalah kita melihat Bitcoin kembali approaching area low kemarin. Saya sampaikan di video kemarin bahwa saya pribadi merasa bahwa Bitcoin harusnya minimal akan kembali ke sekitaran area ini. Ya, saya miss sedikit, teman-teman. Kita hanya nyampe ke sekitaran area 40.500, ekspektasi saya nyampe ke 40.400 sampai 40.200-an. Missnya kurang lebih $100 gitu. Nah, kita terlanjur kembali rebound ke atas. Dan teman-teman kalau misalnya sempat short di setup yang kemarin kita bahas, yang ini, ketika kita breakdown dari trendline dan kalian misalnya masuk ketika retest di sini, ya harusnya kalian sudah keluar dalam keadaan break even atau sempat taking profit. Itulah kenapa saya sering sampaikan, setiap kali kita sudah menilai ada pergerakan yang lumayan signifikan di sini, saya pesan teman-teman untuk segera menggeser stop loss-nya ke area entry. Untuk mengantisipasi hal semacam ini terjadi. Sehingga harusnya menurut saya, kalaupun teman-teman sempat masuk di sini, harusnya kalian maksimal keluarnya dalam keadaan break even. Kalau nggak sempat profit, harusnya break even. Maksimalnya seperti itu. Kalau kalian yang masih aja loss, harusnya kalian tidak menerapkan apa yang saya sampaikan di video kemarin. Oke, dan kalau misalnya kalian yang hanya purely looking for buy setup,
harusnya kalian bisa melihat bahwa di sini ada semacam inverse head and shoulder di sini. Dan ini breakout, retest, dan ini adalah peluang bagi kalian untuk masuk. Saya nggak tahu apakah ada sebagian dari teman-teman yang sempat masuk di sini, tetapi kalau misalnya kalian sempat masuk, tetap saran saya sama, geserlah stop loss kalian ke area antri sesegera mungkin. Oke, nah lalu kira-kira apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya ke Bitcoin, teman-teman? Kita hapus dulu sejenak ini. Oke, yang pertama adalah yang mau saya sampaikan bahwa untuk sementara sepertinya kita sudah berhasil untuk melakukan breakout dari sebuah trendline di sini. Oke, tentunya merupakan indikasi yang positif, teman-teman. Dan lagi-lagi kita kembali mampu untuk closing di atas area 42.000 yang merupakan area major support. Yang kemarin sempat kita flip lagi resistance, kali ini harusnya kita kembali flip menjadi area support. Nah, teman-teman, karena kita melihat ada pergerakan yang cukup impulsif di sekitaran area di sini, maka menurut saya kalau ternyata di 4-hour chart nanti kita melihat ada semacam konsolidasi yang terlihat di sini, seperti bull flag contohnya, maka ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk kembali ke arah long. Nah, contohnya seperti apa yang lebih konkret, yang lebih gampang untuk kalian perhatikan adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini bull flag yang saya harapkan, atau yang lebih besar seperti ini juga tidak ada masalah, atau yang seperti ini juga oke. Intinya ada semacam konsolidasi yang kita lihat selama beberapa waktu sebelum pada akhirnya kalian mendapatkan ada breakout tersebut ke atas, dan ini menurut saya cukup worth it untuk dicoba. Kalau misalnya teman-teman merasa mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang baik, artinya kalian mempunyai setup untuk masuk karena katakanlah ada bull flag di sini. Kemudian kalian start untuk masuk dengan retestnya di sini, maka kalian cukup memprotek diri kalian di sekitaran area ini. Menurut saya ini akan dapat menghasilkan setup dengan risk to ratio yang at least memadai gitu. Walaupun tidak besar-besar banget, harusnya bakalan lumayan. Kita asumsikan kalau misalnya kalian masuk atau entry di sekitaran area ini, dan kalian protek diri kalian di bawah area tersebut, maka kalian minimal bisa mendapatkan kurang lebih 4-5 banding 1 risk to reward ratio setupnya. Menurut saya itu cukup worth it untuk diambil. Tetapi dengan catatan, teman-teman harus menunggu adanya konsolidasi terlebih dahulu di sekitaran area di sini sebelum memutuskan untuk masuk menurut saya. Dan target pertama adalah kembali ke area high di sekitar 44.400 sampai 40.800. Itu akan menjadi target pertama. Target keduanya adalah tentunya sudah di sekitaran area 40, menurut saya 48 sampai area 50.000 dolar itu akan menjadi target terakhir, teman-teman. Oke, kalau kita sampai mampu untuk break di atas area 45.000 di sini, saya rasa kita akan strike menuju ke sekitaran area 48 sampai 50.000 dolar. Yang kemungkinan bisa menjadi target berikutnya untuk teman-teman melakukan taking profit. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita tidak mendapatkan hal tersebut terjadi, alias kita hanya melihat 4-hour candle itu satu aja closing di atas area trendline dan kemudian 2-3 candle berikutnya kita kembali terkoreksi dalam, maka saya akan sangat berhati-hati untuk masuk ke arah long, teman-teman. Karena itu menunjukkan indikasi bahwa rupanya kita melihat ini hanya sebuah fake out dan kita bisa aja hanya melakukan konsolidasi lebih lanjut sebelum pada akhirnya kita start untuk building momentum lagi ke atas. Teman-teman, semua yang kita lihat di sini adalah konsolidasi. Dan saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Walaupun kemarin saya sampaikan bahwa saya expect kita akan membuat semacam wick ke bawah, tetapi itu pun hanya untuk menjemput likuidasi, dan in the end of the day, midterm saya masih cenderung bullish dan merasa semua yang kita lihat di sini hanya semacam koreksi dan konsolidasi bagi Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan tentang apa yang kira-kira bisa terjadi berikutnya adalah mungkin semacam ini, teman-teman. Kita bisa aja konsolidasinya lebih lama daripada yang kita expect sebelum pada akhirnya kita breakout lagi ke atas. Nah, untuk sementara, kita bisa aja membentuk pattern yang sama dengan yang kita lihat di sini, teman-teman. Oke, dimana kita cenderung sepertinya membentuk yang namanya descending triangle, tapi justru kita breakout ke atas. Oke, jadi untuk sementara, teman-teman, selama kita mampu untuk maintain di atas area trendline di sini dan kemudian melakukan konsolidasi, tentunya itu adalah pertanda yang bullish, dan saya expect kita akan menuju ke minimal area 44.100 dolar, kemudian area high terakhir. Ini akan menjadi area yang sangat krusial, karena kalau ini mampu kita break dengan momentum dan juga volume,
tentunya ini adalah berarti kita akan fix membuat higher high baru, kemungkinan menuju ke area 48 sampai 50 ribu dolar. Tetapi kalau rupanya dalam beberapa jam ke depan kita melihat sell off tiba-tiba kembali terjadi, teman-teman, alias kita tidak mendapatkan ada konsolidasi yang berkepanjangan di sini, maka saya kemungkinan tidak akan masuk ke setup apapun. Saya lebih akan prefer untuk kembali wait and see terlebih dahulu. So, ini adalah setup baru yang mungkin bisa kalian manfaatkan kalau misalnya ternyata nanti datang. Oke. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.